Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari output in Java, kelompok output in Java, memahami tentang I/O in Java. Perkenalkan, nama kami Dava Katianda, Ilustrado, dan Maria Suryani. Oke, baik. Karena yang ini input output Java in, stream, tipe of stream, byte stream, character stream, proses input output, dan contoh program. Oke, yang kita membahas tentang input dan output in Java. Input dan output dalam Java. Program membaca input dari sumber data, misalnya keyboard, file, dari data, memori, atau program lainnya. Dan menulis output ke target data, misalnya layar, jaringan, buffer, memori, atau program lainnya. Java input digunakan untuk proses input dan menghasilkan output. Java menggunakan CodeStream untuk membuat operasi input output cepat. Pakai Java digunakan untuk input Java penanganan file. Yang kedua, stream. Stream adalah bisa juga dikatakan sebagai sequence data. Stream adalah objek yang mengirim data tujuan monitor dan atau mengambil data dari sumber seperti keyboard, file, mic, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar yang di bawah. Stream lanjutan memiliki dua macam tipe. Untuk stream atau membaca data dari sumber data dan memberikan program Java aliran input. Kedua aliran data ke dalam program digunakan dalam membaca data dari sumber. Yang B, output stream mengambil data dari program Java dan mengirim atau menulis data ke tujuan. Destination disebut aliran keluar, output mewakili aliran data keluar dari program. Yang ketiga, upstream. Byte stream memberikan atau menyimpan informasi dalam byte untuk menulis dan membaca binario. Karakter stream digunakan untuk melakukan output yang melibatkan data dalam bentuk karakter. Salah proses baca, tulis, file berisi. Yang keempat, apa itu Byte stream? A. Stream Byte telah dirancang untuk menyediakan fitur fungsional untuk membuat dan memanipulasi stream dan file untuk membaca dan menulis Byte. B. Byte dapat ditranslasikan hanya dalam satu arah. C. File binar lebih cepat dibaca dan ditulis karena tidak memerlukan terjemahan. Kelima, apa itu stream? Apa itu karakter stream? A. Stream karakter dapat digunakan untuk membaca dan menulis karakter Unicode 16 sampai berapa bin. B. Stream karakter membuat file teks. C. Dua jenis kelas stream karakter atau render sampai writer. 6. Proses input dan output. Proses dari input dan output. File ke input stream, program untuk stream, file, terus close ke input stream, program input stream, ke close. 3. Ke code ke input stream, program output stream ke. Oke, makasih Maria ya, udah penjelasannya. Sekarang saya jelaskan. Jadi proses dari input dan output. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang bingung, kan tadi udah jelaskan sih apa aja sih screen apa aja itu input dan output gitu kan. Nah, input tuh kita bisa dilihat di sini ada source. Source itu data yang kita bisa dapetin. Misalnya kita ketik dari keyboard, dari konsol, monitor, semua itu keyboard, mouse, semua itu adalah inputan yang dialirin ke dalam program. Nah, dalam program nanti diproses, dibuat outputnya, terus ditampilin ke monitor kalian. So ini basically ini alur dari datanya yang kita punya masuk ke aliran program yang kita punya, terus itu di output dimunculkan ke monitor gitu. Lanjut ya.
Nah, ini contoh program yang byte. Tadi kan udah jelasin ya sama Ilyas bahwa ada input dan output ada yang byte, ada yang karakter. Bedanya apa sih? Kita coba lihat sini. Nah, di sini tadi kita buat contoh. Nah, di sini ada contoh input stream byte. Kita di byte itu ngambil dari per byte, per 1 byte, 2 byte. Nah, di sini ada, bisa dilihat sini byte data, berarti sama dengan new byte, ada 10, berarti ada 10 byte data. Nah, makanya di sini kan saya minta perintah untuk print in, berarti menginput 10 buah karakter nih, 10 buah karakter. Di 10 buah karakter ini saya maksimalin di 10 array, berarti 10 byte misalnya gitu kan. Maka saya kasih outputnya, karakter yang Anda ketik adalah, kayak saya kasih pengulangan kan, for i 0, jika i lebih dari data maka length-nya sama dengan i++ gitu kan. Nah, i-nya apa sih, datanya berapa? Datanya sama dengan i-nya berapa? Arraynya 10, berarti maksimal 10 gitu. Kita lihat di program run-nya. Tes program input karakter. Tes kan ketik 10 buah karakter. Terus saya ketik tes program input, ya kan? Nah, di sini ada karakter yang Anda ketik adalah tes program. Kok nggak semuanya tes program input yang di outputnya? Karena saya cuma memprogram 10 data byte. Jadi 10 data doang yang tersimpan, sisanya nggak tercetak gitu. Itu untuk yang byte. Lanjut. Ini contoh output stream untuk yang byte. Nah, tadi kan input dan outputnya. Nah, ini cuma contoh outputnya. Kita lihat di sini ada lagi byte sama dengan data sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Kita punya data dari A sampai G. Oke. Terus kita mau bikin outputnya aja nih. Oke, berarti system.out.write. Kita panggil datanya dari sini. Panggil data array ketiga dan keempat. Kita lihat data array ketiga di mana? 0, 1, 2, 3 ada di D. Benarkah ada di D? Iya tuh, lihat kan? D dulu awalnya. Terus yang 4 data array input mana? 0 dari A 0, B 1, C 2, D 3, E 4. E 4 nya ada apa? D, E. Lanjut terus di bawah nih system.out.write data nih, dia manggil data. Kita punya data dari A sampai G, maka akan outputnya akan keluar jadi A, B, C, D, E gitu kawan-kawan. Lanjut contoh yang program yang karakter nih, tipenya yang tipe karakter ya. Tipe karakter nih, misal kita punya tipe karakter data nih, kita bikin coba input data. Misalnya kita punya data, kita output dulu system.output print in, ketik sejumlah karakter akhiri dengan Q. Berarti kalau misalnya ini kalau datanya while data tidak sama dengan Q, berarti datanya nambah, kalau enggak datanya langsung berhenti gitu kan. Nah, di sini kita input stream reader, masukin data dari stream. Nah, udah masukin. Di sini saya tulis test char reader key itu sebagai perumpamaan untuk memberhentikan program gitu kan. Maka kalau udah ada key berarti karakter berhenti sampai situ. Nah, di system.out.print line ya, saya ketik karakter yang Anda ketik adalah plus str. str kan sini nih. Nah, str plus data. Berarti data yang ada di sini kalau bukan key kesimpan, kalau key langsung berhenti dan tercetak di system.out.print line karakter yang Anda ketik. Nah, ini contohnya nih. Tuh. Key-nya nggak kesebut kan, karena key-nya sebagai perumpamaan. Sini kita bikin function-nya sini. Makanya key-nya nggak kesebut. Tuh, lanjut. Yang terakhir nih. Contoh writer. Oh, ini ada contoh reader. Ini contoh reader ya, yang ini contoh reader, yang ini contoh writer. Bedanya ya reader gitu kita ngebaca dari data, kalau ini cuman menulisnya aja gitu. Tes nih, simpelnya gini ya, printer writer kita deklarasiin dulu sama dengan buat data baru printer writer system.out.true. Berarti yang ini yang bakal dibikin gitu. Terus kita mau buat apa sih dalamnya? Nah, ini nama ada kodenya
print writer dot print line, kita masukin apa sih mau kita ketik gitu, mau kita outputin. Nah, di sini saya tulis tes menulis ke konsol dengan karakter string. Dan pas saya running, terjadilah nih tes menulis ke konsol dengan karakter string. Jadi segitu aja presentasi dari kelompok kita, dari kelompok 7. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bagi partisipan yang mau bertanya boleh langsung di chat aja. Ini pertanyaan dari Genta ya. Kita akan diskusi dulu. Diskusi dulu. Pertanyaan dari Genta, oke ya. Dari Genta dari kelompok 6, mengapa penting untuk melakukan handling expansion saat menggunakan scanner untuk input pada Java? Jadi akan saya jawab ya. Nih, salah satu aja ya saya bacakan untuk Pak Genta. Salah satunya adalah kalau exception saat input salah. Ketika menggunakan scanner untuk mengambil input dari pengguna, ada kemungkinan pengguna memasukkan nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misal, input tidak sesuai dengan tipe yang diharapkan. Tanpa handling exception, program dapat mengalami input mismatch exception atau no such elimination exception yang akan menyebabkan program berhenti atau crash. Jadi gini, kemungkinan kalau kita masukin data-data yang beda, tipe data yang beda, terus inputnya nggak beda atau package-nya beda, itu kan akan menjadikan sebuah permasalahan. Jadi harus diperhatikan juga gitu. Atau menggunakan handling expansion untuk memperkecil kesalahan yang akan terjadi gitu. Saya juga mencegah terjadinya bugs kan banyak banget bugs yang terjadi dari hal kecil. Nah itu juga pakai menggunakan handling expansion tuh membuat itu menjadi rapi, jadi tertata dan lebih mudah lah untuk improvisasi untuk tidak terjadinya permasalahan atau kesalahan gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Oke, sekian mungkin dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.